wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Mulia Purnamahawati dengan NIM 20324195. Nah, di sini saya akan membahas tentang geopolitik. Nah, lalu pernahkah kalian bertanya, mengapa lokasi geografis pada sebuah negara itu sangat menentukan nasib dan kebijakannya? Dan mengapa ada negara yang dominan dan ada yang terpinggirkan? Nah, jawabannya ada pada sebuah studi yang sangat menarik, yaitu geopolitik. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang apa itu geopolitik dan bagaimana ia membentuk dunia tempat kita tinggal. Secara sederhana, geopolitik adalah gabungan dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo yang berarti bumi atau geografis, dan politik yang berarti kekuasaan atau kebijakan. Jadi, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara kondisi geografis suatu negara dengan kebijakan politik luar negeri dan strategi pertahanannya. Ingat, geopolitik itu bukan hanya tentang batas-batas negara, tetapi juga tentang bagaimana kondisi fisik seperti pegunungan, lautan, sumber daya alam, dan lokasi strategis yang bisa mempengaruhi ambisi dan tindakan sebuah negara di panggung dunia. Jadi singkatnya, geografi itu panggungnya dan politik itu adalah permainannya. Geopolitik memiliki beberapa konsep dasar yang menjadi kunci pemahaman. Ada 3 konsep kunci geopolitik, yaitu yang pertama, batas negara dan wilayah. Yang kedua, kekuatan utama, yaitu berupa kekuatan fisik dan kekuatan non-fisik. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara. Batas negara dan wilayah. Geopolitik memandang batas negara tidak hanya sebagai garis di peta saja, tetapi sebagai arena perjuangan. Ada batas darat, batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan bahkan batas udara. Nah, contohnya pada wilayah Kepulauan Natuna, Indonesia sebagai contoh menjaga zona ekonomi eksklusif. Jadi, negara-negara selalu berupaya memperluas atau mengamankan batas dan wilayahnya, seringkali berdasarkan pertimbangan sumber daya dan keamanan. Konsep yang kedua yaitu kekuatan utama, berupa kekuatan fisik dan kekuatan non-fisik. Bentuk fisik seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan kekayaan sumber daya alamnya. Sedangkan non-fisik meliputi ideologi, teknologi, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya. Nah, keduanya saling mendukung satu sama lain. Konsep yang terakhir atau yang ketiga yaitu wawasan Nusantara, khusus Indonesia. Setiap negara punya pandangan geopolitiknya masing-masing. Di Indonesia, konsep ini disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memandang kepulauan Indonesia, termasuk laut, darat, dan udaranya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang utuh. Nah, inilah cara kita memaknai dan menggunakan geografi kita untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, kesimpulannya, geopolitik mengajarkan kita bahwa geografi bukanlah sekedar latar belakang, melainkan faktor aktif yang membentuk politik dan kekuasaan. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terpisah dengan posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra, secara otomatis memiliki nilai geopolitik yang sangat tinggi. Memahami geopolitik berarti kita dapat membaca peta dunia dengan lebih kritis, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi terbaik untuk menjaga kepentingan nasional kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih sudah menyimak materi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.